Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denis dari Joker Picture Indonesia. Nah, kita sudah berada di salah satu bangunan tua yang berada di tengah hutan ya. Untuk bangunannya sendiri, saya belum tahu fungsinya dulu untuk apa, terus dibangun oleh siapa gitu. Sudah ada di sebelah saya Kang Bejo, salah satu tokoh dan pengamat sejarah yang berada di Kabupaten Subang. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mau tanya-tanya langsung ke Kang Bejo. Kang Bejo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin Kang Bejo bisa jelaskan lebih detail dan lebih lanjut juga mengenai bangunan yang sudah ada. Baik ya, terima kasih atas kunjungan dari tim media Joker. Ya, sama-sama Pak. Kalau melihat kondisi dari lingkungan di sekitar kita, bangunan ini berada di lereng gunung, tadinya tersembunyi gitu ya, tidak dibuat area kebun dari sana, ya. Sebagian besarnya. Nah, di sebelah sana, di sebelah timurnya itu jalan raya Cisampih. Ya, okay. Nah, bangunan ini mulai dibangun sekitar tahun 1936. Disebutnya bangunan ini pembangkit tenaga listrik tenaga air. Oke. Jadi PLTA Cinangling. Jadi airnya itu dibuangnya ke Sungai Cinangling. Sumbernya itu dari Sungai Curug Agung, turun melalui pipa-pipa besar itu, ukuran kurang lebih 80 sampai 1 meter diameternya. Pembangkit tenaga listrik air atau PLTA Cinangling ini merupakan salah satu proyek susulan dari PLTA yang sebelumnya sudah dibangun, yaitu di Cijambe dan di Gunung Tua. Karena area yang akan dialiri jaringan kelistrikan ini meliputi kawasan yang areanya luas, itu makanya pada tahun 1936 itu, pada saat direncanakan pembangunannya itu, akan dibagikan khususnya ke kawasan perkebunan. Nah, untuk perkebunan itu meliputi wilayah mana aja, Pak? Nah, untuk PLTA Cinangling dari gardu induk ini ditransformasikan ke Gunung Tua, kemudian ke sekitar Wangunreja, kemudian ke Pasir Bungur dan Sukamandi. Jadi jalur-jalur perkebunan yang ada di sebelah barat dari wilayah Kabupaten Subang, ya, dari tengah sampai ke barat. Nah, ini untuk melengkapi kekurangan kapasitas dari yang dibangun di Cijambe dan Gunung Tua, karena yang di Gunung Tua dan Cijambe dialirkannya ke arah Subang bagian timur. Nah, Pak, gini, dengar bangunan ini juga yang saya baca-baca ya, merupakan bangunan yang tertua di Jawa Barat, bahkan di daerah Jawa. Apa itu benar, Pak? Ya, sepertinya kalau kita melihat dari aspek ini kan industri kelistrikan judulnya, ya. Itu bisa jadi ini bisa cukup tua umurnya. Tetapi memang yang lebih dahulu itu Cijambe, karena ini masih satu paket gitu. Istilahnya paket 1, paket 2, paket 3 lah gitu, untuk di Kabupaten Subang gitu. Nah, kalau melihat kondisi fisik bangunan ini sendiri ya Pak, seperti yang kita lihat mulai dari asbes, terus tembok-tembok yang pinggir juga kan mulai udah lapuk, terus karatan juga. Nah, ini apakah nggak ada perhatian dari pemerintah atau emang dibiarkan begitu saja, Pak? Sebetulnya
Cinangling ini memang sudah tidak dioperasionalkan, Oh iya. terutama sejak tahun 2017 sekitar bulan Januari, sehingga itu dicatat kemudian di sana ada label gedung yang udah rusak kayaknya. Iya. Itu dimasukkan kategori heritage Kabupaten Subang. Ya memang ketidaknyamanan sekarang ini, ketidakteraturan kondisi bangunan baik fisik luar maupun di dalam itu memang tidak terawat lagi. Nah, kalau harapan Kang Bejo untuk kedepannya mengenai bangunan ini, mungkin bisa dijelaskan apa nantinya gitu mau dialih fungsikan atau dibuat apa gitu, ya mungkin Kang Bejo bisa jelaskan. Ya mungkin perhatian dari pemerintah Kabupaten Subang belum sepenuhnya terakomodasi Ya, oke. ke arah sini. Sebagai gedung yang memiliki nilai sejarah, itu seharusnya pemerintah Kabupaten Subang harus bisa memanfaatkannya, lokasi ini, baik nanti difungsikan sebagai museum kelistrikan, Ya. supaya nanti bisa jadi bahan studi banding kaum generasi muda kita, tidak saja mengenai sejarahnya, ya mungkin juga teknologinya, karena ini teknologinya kalau saya amati itu dasarnya dari Jerman, teknologi pokoknya. Nah, terus juga ada beberapa tambahan komponen mesin dari Switzerland. Jadi ya memang kita berharap bersama pemerintah memiliki kepedulian yang lebih terhadap heritage bersejarah ini. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan-pesan buat penonton juga ya, terutama buat saya juga, generasi muda, mengenai bangunan yang sudah ada di belakang kita ini. Untuk generasi muda khususnya, ingat bahwa sejarah itu berdinamika. Ada ilmu pengetahuan yang sudah diwariskan dari zaman dahulu hingga kemarin yang tersimpan dalam simbol-simbol maupun bangunan-bangunan seperti ini. Jadi jangan abaikan. Kalau tidak bisa memanfaatkannya, minimal bisa melestarikan keberadaannya. Nah, itu kawan-kawan mengenai sejarah bangunan yang sudah ada di belakang kita ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Bejo lebih singkatnya. Sebenarnya masih banyak bangunan-bangunan tua yang berada di khususnya wilayah Kabupaten Subang. Nah, untuk kedepannya kita mau eksplor lagi mengenai objek-objek yang berada di wilayah Kota Subang ini. Nah, daripada terkenal mistis, harapan saya buat masyarakat bisa lebih menjaga lagi dan melestarikan bangunan-bangunan yang sudah ada sejak dari peninggalan zaman Belanda dulu. Nah, jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah jika kalian tidak mau dilupakan oleh sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi dan video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.